Senang bisa ketemu dan tentu lebih senang lagi karena acara kita pada kesempatan ini diselenggarakan dengan baik sekali oleh Buddhist Reborn dan juga Jakarta Buddhist Center. Yang memang saya tadi sudah mengikuti agak awal supaya saya juga bisa mengerti, memahami bagaimana kiprah ataupun tindak tanduk dari para generasi muda Buddhis kita yang ternyata juga luar biasa karena dalam rangka Waisak seperti ini mengadakan acara yang spektakuler dengan tema juga yang luar biasa, yaitu experience the dukkha to reach the ultimate joy. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, tentu pertama saya harus mengucapkan selamat Waisak ya, karena ini diadakan dalam rangka Waisak dan mungkin masih suasana Waisak karena biasanya Waisak itu diselenggarakan sejak Purnama Sidhi sampai bulan Purnama lagi, jadi masih 2 minggu lagi masa-masa untuk menyelenggarakan Waisak ataupun acara-acara yang berhubungan dengan Waisak. Saya ucapkan selamat Waisak, semoga semuanya selalu bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma. Karena Dharma ini bukanlah merupakan kumpulan upacara, kumpulan ritual, bukan kumpulan ilmu pengetahuan, tetapi adalah kumpulan praktek, kumpulan pelaksanaan yang akan mengubah gaya hidup, pola hidup, cara berbicara, bahkan juga cara berpikir. Karena memang Dharma ini terutama adalah mengubah cara berpikir agar cara berbicara dan cara bertindaknya juga otomatis berubah. Kalau hanya diperbaiki perilakunya, diperbaiki ucapannya, kadang cara berpikirnya masih saja berisi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak tepat di dalam Dharma. Saudara-saudara, kalau kita melihat tema istilah kata dukkha yang di sini ditulis di dalam bahasa Pali karena dukkanya ini adalah K-nya 2 dan H-nya 1, dukkha, ini berarti memahami ataupun yang dimaksudkan dukkha di dalam Dharma bukan hanya sekedar dukkha di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari, orang mengatakan ada, hidup ini ada suka, ada duka ya. Tetapi duka di sini adalah yang berhubungan dengan Dharma. Memang kalau hidup ini suka dan duka ya, itu salah satu pengertian duka. Tetapi masih jauh lebih luas lagi pengertian duka di dalam bahasa Pali ini, yang mungkin lebih dimaksudkan adalah ketidakpuasan ketika kita menghadapi perubahan. Jadi di dalam hidup ini semuanya serba berubah. Apa saja yang ada di alam semesta ini berubah. Jadi bukan hanya diri kita saja yang berubah, misalnya kita dari bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan mati, bukan hanya bumi yang bisa terbentuk sampai hancur, kiamat sampai terbentuk lagi, tetapi segala sesuatu apa saja ya yang bisa kita pikirkan itu semuanya bisa berubah. Bahkan yang sekarang belum terpikirkan pun bisa berubah. Nah, kita kadang dengan mudah menerima perubahan itu jika terjadi pada orang lain. Jadi misalnya kalau orang lain mengalami sakit, kemudian dia berkata kepada kita, "Duh, bagaimana ya, saya ini sakit sudah lama, nggak sembuh-sembuh, mau ikut kegiatan-kegiatan agama, nggak bisa." Ya sudahlah, hidup kan memang nggak kekal. Dulu Anda pernah sehat, sekarang nggak sehat ya maklumlah, wajarlah. Kemudian ketika ada orang lain mengatakan lagi, aduh bagaimana ya, rumah tangga saya ini kok
kurang bahagia, pernikahan saya dengan pasangan hidup ini kok tidak bahagia, ada saja masalah, percekcokan, baik dengan pasangan hidup maupun dengan keluarganya. Kemudian juga anak-anak, dari kecil saya rawat dan saya sayangi. Kenapa juga akhirnya menimbulkan masalah di sekolah, masalah di masyarakat dengan kenakalannya, kemudian juga masih sakit-sakitan, belum lagi usaha saya yang juga menurun. Kemudian kita mengatakan dengan enak sekali ya, semua kan hidup memang berubah ya. Kalau dulu kamu pernikahan juga awal-awalnya bahagia, pernikahan bahagia, kemudian punya anak, kamu juga bahagia, usahamu lancar, kamu juga bahagia. Kan memang hidup ini ada timbul dan tenggelam, ada suka, ada duka. Nah, jadi kalau sekarang satu ketika pernikahanmu berubah seperti ini, sabarlah, tenang. Nah, dan masih banyak yang lain yang kita bisa nasihati. Sehingga kalau seseorang sedikit mengenal Dharma, maka sesungguhnya dia bisa menjadi seorang penasehat yang baik. Begitu dia memahami Dharma itu adalah bahwa hidup itu tidak kekal, maka dia langsung bisa memberikan nasihat karena semua kesulitan hidup berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk menerima ketidakkekalan ini. Maka dia gampang sekali. Apa saja, pokoknya dihubungkan ketidakkekalan ini, selesai. Dan memang ketidakkekalan ini adalah intisari Dharma. Akar ketidakkekalan ini, dasarnya Dharma itu adalah karena ketidakkekalan ini. Kalau kita melihat riwayat Sang Buddha, kalau sekarang kita dalam suasana Waisak begini, pasti kita juga mendapatkan penjelasan ulang lagi tentang bagaimana riwayat Buddha Gotama itu. Karena biasanya perayaan Waisak ini selalu dengan kata-kata Tri Suci Waisak. Tri Suci Waisak adalah saat Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha mencapai kesucian, dan Pangeran Siddhartha yang sudah mencapai kesucian menjadi Buddha ini, kemudian wafat sebagai Buddha Gotama. Nah, ini 3 peristiwa penting ini disebut Tri Suci. Dan itu setiap Waisak sudah menjadi satu kebiasaan untuk diulang riwayat itu. Nah, kalau kita lihat bahwa Pangeran Siddhartha yang dari kecil tinggal di istana, kemudian pada saat umur 29 tahun beliau keluar dari istana dan beliau melihat adanya perubahan, yaitu kok ada ya orang tua, orang sakit, dan orang mati. Itu sebetulnya adalah beliau memahami adanya perubahan. Mungkin dulunya beliau di istana memahami perubahan itu untuk orang lain. Karena pastilah di lingkungan beliau ada yang orang tua, orang sakit, orang meninggal, ya, pasti ada itu. Tetapi belum memahami untuk dirinya sendiri. Sehingga beliau bertanya kepada Cana yang membawa keretanya beliau, kusirnya beliau. Cana, apakah saya bisa tua, sakit, dan mati seperti itu? Dan Cana memberikan jawaban, semua orang bisa, termasuk Pangeran Siddhartha. Jadi kalau kita lihat dialog itu, Pangeran Siddhartha mengembalikan kenyataan hidup itu berubah kepada dirinya sendiri. Apa saya bisa tua?
Apa saya bisa sakit? Apa saya bisa mati? 29 tahun melihat tua, sakit, dan mati di lingkungannya, itu berlaku untuk orang lain. Tetapi ketika melihat itu sebagai kenyataan bahwa dirinya bisa, timbullah goncangan batin. Bahwa ternyata kekayaan yang saya miliki ini sebagai pangeran dengan 3 istana tidak ada artinya untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Bahwa kekuasaan saya sebagai pangeran, anak seorang raja, tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Bahwa saya punya keluarga yang bahagia, juga tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Itu baru membuat kesan yang mendalam pada diri beliau, dan akhirnya pada malamnya beliau meninggalkan istana untuk mencari cara bagaimana supaya tidak tua, sakit, dan mati. Dan akhirnya beliau berjuang dengan keras, dengan berbagai cara, belajar dari berbagai guru, dan akhirnya beliau menemukan bahwa tua, sakit, dan mati yang melambangkan perubahan ini sesungguhnya bisa diputus ketika seseorang justru melihat hidup sebagaimana adanya. Ketidakmampuan seseorang memutus ikatan tua, sakit, dan mati ini karena kemelekatan dia, kemelekatan pada yang disukai, sehingga ketika yang disukai hilang dari dirinya, dia menjadi stres. Saya suka muda terus, saya suka sehat terus, saya suka hidup terus. Ketika kesukaan itu dipisahkan dari kita, ketika kita kemudian menjadi tua, sakit, dan mati, kita menjadi stres. Atau sebaliknya, ketika kita bertemu dengan yang tidak kita sukai, kita juga stres. Ketika saya muda, ketemu pemahaman bahwa saya bisa tua, stres. Ketika saya sehat, ketemu bahwa saya bisa sakit, stres. Ketika saya masih hidup, memahami bahwa saya bisa mati, stres. Jadi stres karena perubahan ini harus dimengerti atau bisa diselesaikan ketika seseorang justru melihat bahwa hidup kita ini dengan 3 dimensi waktu, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sekarang yang sudah lewat, masa yang akan datang adalah sekarang yang belum datang. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah impian. Masa lalu adalah pengalaman yang kita bisa jadikan pelajaran, masa depan adalah tujuan. Tetapi saat inilah kenyataan. Saat ini kenyataan untuk belajar dari masa lalu, yang baik kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pemahaman seperti ini, maka manusia tidak lagi takut dengan masa depan, tidak lagi menyesal dengan masa lalu, tapi dia bisa menjalani saat ini dengan yang terbaik. Dan inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk melaksanakan hidup pada saat ini. Dan ketika dia bisa melaksanakan hidup pada saat ini dengan yang terbaik, maka duka melihat perubahan ini bisa diatasi dan merasakan the ultimate joy. Merasakan kebahagiaan yang tertinggi
ketika seseorang justru hidup pada saat ini, hidup pada kekinian. Ini justru yang menjadi basis pelajaran di dalam Dharma. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, kita lalu merenungkan, apakah tua, sakit, dan mati itu hanya berhubungan dengan umur? Sesungguhnya tua, sakit, dan mati ini berhubungan dengan apa saja, yang artinya itu adalah perubahan. Misalnya, Anda membeli baju baru, maka baju baru yang Anda beli ini secara simbolis bisa dikatakan baju ini telah lahir di dalam lingkungan Anda. Kemudian baju ini Anda pakai, kadang Anda pakai untuk kegiatan kemasyarakatan, kadang Anda pakai untuk acara keluarga, dan Anda pakai untuk berbagai kesibukan yang lain, maka ketika mulai dipakai, baju ini mengalami ketuaan. Ketika baju ini dipakai, dicuci, dan lain sebagainya, baju ini mengalami ketuaan. Apa itu penambah usia tua? Anda tentu pernah mengatakan kepada baju lama Anda, bajuku ini sudah lama loh. Ini aku beli sebelum pandemi dulu. Jadi sebetulnya ini kira-kira ya umurnya sudah ya 3-4 tahun yang lalu. Lumayan lama loh ini bajuku ini. No. Berarti kita sudah berbicara tentang umur. Tidak banyak loh baju yang tahan 4-5 tahun ini. Dulu-dulu kalau aku beli baju, biasanya sebulan 2 bulan sudah hancur. Ini baju ini kuat. Kita berbicara umur tentang baju ini. Usia tua. Kemudian satu ketika, karena sering dicuci, kemudian dikeringkan, dan lain sebagainya, baju ini mulai rapuh. Ya, walaupun kadang Anda masih suka menggunakan beberapa baju yang biasa Anda gunakan, terutama kalau baju tidur misalnya, itu sudah rapuh, sudah sobek sana, sobek sini, sudah istilahnya mulur di sana, mulur di sini, tapi masih Anda suka pakai. Dan begitu orang mengatakan, bajunya digantilah, ini sudah sobek sana sini, ini masih asik banget ini enak sekali kalau dipakai. No. Tapi baju Anda itu sebetulnya sudah sakit-sakitan, sudah tua, sakit-sakitan. Kadang-kadang memesan kepada orang yang mencuci atau mungkin Anda mencuci sendiri, kadang-kadang, bajunya ini jangan dicuci pakai mesin ya, nanti robek nih. Ini sudah tua, ini sudah gampang rapuh ini. Akhirnya kita seperti itu. Dan satu ketika baju ini benar-benar sudah nggak bisa dipakai. Dan akhirnya mungkin dengan penuh rasa penyesalan, aduh baju terpaksa kamu jadi lap meja saja ya. Kenapa? Bajunya sudah mati. Sudah akhirnya dia pindah ke yang lain. Kalau manusia mati kemudian dikremasi mungkin, ya atau mungkin kalau sekarang dijadikan berlian, ya diproses dengan suhu yang tinggi sekali, kemudian dijadikan berlian, kan berarti mengubah satu energi ke bentuk energi yang lain menjadi berlian, kemudian dikasih cincin dan diajak kemana-mana sambil mengatakan, ini loh, kalau ini abu dari kakek kita atau nenek kita atau orang tua kita atau orang yang kita cintai, kita mengatakan, nih loh, dulu kamu kan kepingin pergi ke sini kan, tapi kan kita belum kesampaian, ya sekarang kamu saya jadikan berlian, yuk kita pergi sama-sama, ayo lihat nih, lihat tuh tempatnya bagus nih yang kamu inginkan. Nah, ini sudah berproses, demikian pula baju kita tadi, yang dulunya indah, yang dulunya kita pakai pergi ke acara-acara, kemudian akhirnya mulai tua, mulai sakit dengan lubang-lubang, dan akhirnya mati berubah menjadi lap meja akhirnya dipotong-potong menjadi lap kaki, dijahit kemudian jadi lap kaki, dan lain sebagainya.
Dan akhirnya satu ketika sudah nggak ketulungan lagi, ya sudah dibuang. Nah, itu sebetulnya adalah proses. Kalau tadi kita melihat Pangeran Siddhartha prosesnya di badan, tubuh beliau, kemudian kita juga memahami sebagai sesama manusia, kita juga memahami dulu saya kecil, kemudian sekarang usianya bertambah terus, mengalami sakit, mengalami tua, rambut mulai berubah, dan kemudian mengalami kematian. Nah, jadi kita tahu itu. Tapi kemudian pakaian, kemudian nanti kita lihat sepeda motor, kita lihat kendaraan, kita lihat rumah kita, semuanya mengalami hal yang sama. Anda membeli rumah yang baru atau Anda membangun rumah yang baru, itu sama dengan Anda melahirkan sesuatu yang baru, yang kemudian satu ketika dia bertambah tua, aduh catnya kok sudah luntur sana sini, satu ketika kemudian gentengnya bocor sana sini, dan satu ketika dia menjadi rapuh, disenggol saja sudah banyak keropos sana sini, berarti menjadi sakit. Dan akhirnya satu ketika entah berapa lama, akhirnya matilah rumah itu, artinya sudah menjadi rapuh, rubuh, dan akhirnya dibangun rumah yang baru lagi di tanah tersebut. Dan ini sudah banyak sekali Anda lihat rumah-rumah kuno yang mungkin di daerah Anda atau di daerah yang mana, yang kemudian dirubuhkan, dibangun ulang menjadi rumah yang lebih modern. Nah, itu semua dialami. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita sudah memahami bahwa duka ini ternyata bukan hanya urusan pribadi manusia, bukan hanya urusan makhluk hidup, tetapi juga alam semesta, maka kalau sekarang experience the duka, berarti kita sekarang membahas diri kita ini hubungannya dengan tubuh kita dan juga dengan alam semesta kita atau dengan lingkungan kita. Bahwa kita memang bisa melihat perubahan ini dengan orang lain, tapi tidak bisa melihat pada diri kita. Sekarang Dharma mengajarkan kita bahwa dari 3 dimensi waktu itu, saat ini adalah yang paling penting. Walaupun yang lalu ini adalah saat ini yang sudah lewat. Berarti kalaupun Anda sedih di hari ini karena, duh kemarin kenapa saya melakukan itu, saat ini bukan waktunya Anda kecewa, menyesal, tetapi menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Jangan diulang kalau itu jelek, perbaiki saat ini. Karena kalau saat ini Anda mengulang yang sama, maka penyesalan itu akan datang lagi di masa depan. Tetapi kalau saat ini kita menyadari kesalahan di masa lalu, kita perbaiki agar saat ini menjadi yang lebih baik untuk membangun masa depan yang bertambah baik lagi. Sebaliknya masa lalu yang baik, yang bahagia, yang menimbulkan kebanggaan, jangan hanya berbangga diri. Karena masa lalu yang membanggakan itu harus kita cari sebabnya untuk kita ulang dan kondisikan pada saat ini. Supaya saat ini menjadi lebih baik daripada masa lalu dan membangun masa depan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sudah kita alami saat ini. Nah, ini adalah proses yang kita harus jalani. Sekarang, bagaimana kita bisa pada kekinian? Ini membutuhkan kebiasaan, karena kebiasaan kita biasanya selalu membandingkan 3 masa ini, dan kita malah lupa saat ini. Kita cenderung berbicara masa lalu dan masa depan. Buktinya apa? Buktinya kita sering mengatakan begini, aku kalau masa-masa ujian gini kok susah tidur ya. Loh, masa ujian kok susah tidur, kenapa? Apa hubungannya masa ujian dengan susah tidur? Ya gimana ya, ini persiapannya belum beres, jadi kalau besok, nah ini kita mulai berbicara 3 dimensi waktu tadi. Saat ini saya kok susah tidur, kenapa saya susah tidur saat ini? Karena saya persiapannya belum cukup untuk menghadapi ujian besok. Jadi kita bermain di dimensi waktu ini. Dan akhirnya tidur kita susah.
Karena saat ini saya sedang berbaring. Badan saya di kasur, tetapi pikiran saya di masa lalu, aduh kenapa ya, ini pelajarannya susah banget, besok kalau keluar ulangannya gini. Lalu bagaimana sekarang? Kita berusaha sekarang menyadari saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya akan tidur. Saat ini saya sedang berbaring. Sudah berbaring apa? Misalnya miring posisinya. Saat ini saya menutup mata. Saat ini saya sedang bernafas dan seterusnya. Jadi kita kembali pada kekinian. Bukan menolak masa lalu, karena masa lalu itu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini, bukan menolak masa depan, karena masa depan itu sebagai tujuan yang harus kita capai pada saat ini, tetapi kita harus melihat saat ini itu saya sedang apa. Kalau saya sedang, ini sudah waktunya untuk istirahat, ya saya harus istirahat. Kalau mau belajar, besok sebelum ulangan, saya istirahatnya ini saya pepetkan. Jadi sekarang saat ini saya sedang istirahat, saya mau istirahat 15 menit, 10 menit, atau saya istirahat setengah jam. Nanti saya bangun dan saya kemudian belajar lagi. Loh apa bisa istirahat 15 menit sampai 30 menit? Bisa. Itu disebut nanti istirahatnya kalau kita biasa ngendarai mobil, jadi sopir lah katakanlah. Ya kadang-kadang kita jalan tol, mungkin dari Surabaya mau ke Jakarta. Wah, lewat jalan tol, aduh kok capek, aku ngantuk banget ya. Tadi malam susah tidur. Tadi malam kan kita mau persiapan ini, jadi susah tidur. Sekarang gini ya, kita berhenti di rest area ya, sebentar, berhenti di rest area. Aku tidur sebentar, 15 menit. Kamu jangan ganggu ya, kamu makan-makan sana. Aku tidur dulu di mobil 15 menit. Begitu 15 menit, timernya bunyi, langsung kita seger. Dan langsung kita bisa teruskan perjalanan. Kenapa begitu? Karena kita bisa memanfaatkan waktu yang 15 menit ini maksimal untuk masuk ke pusat nyenyak. Dan akhirnya bangun sudah seger. Nah, sama dengan tadi ketika kita, aduh, tadi aku belum belajar, ya sudah tadi belum belajar, kita nggak bisa menyesali yang sudah lewat. Tetapi sekarang saya sudah nggak bisa istirahatnya maksimal. Istirahatku mestinya 5 jam. Oke, sekarang aku istirahat 1 jam saja, kemudian saya bangun, saya masih punya waktu 4 jam untuk mempersiapkan masa depan saya, yaitu ujian. Nah, jadi kemudian kita masuk ke pusat nyenyak. Bagaimana caranya? Saat ini saya sedang berbaring, saat ini sedang menutup mata, saat ini saya sedang bernafas, nafas saya masuk, saya sadar, nafas saya keluar, saya sadar, pikiran, aduh besok ujian gimana? Saya kembalikan lagi, nafas saya masuk, saya sadari, nafas saya keluar, saya sadari, demikian seterusnya, 5 menit langsung 16, dan kemudian pas timernya bunyi, kita bangun dengan seger. Dan akhirnya kita punya waktu 4 jam untuk belajar. Dan belajarnya juga selalu fokus. Saat ini saya sedang apa? Sedang membaca halaman ini, catat. Halaman ini, sering langsung 4 jam baca, beres, masuk ujian, selesai. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika kita hidup pada saat ini, batin kita menjadi tenang, kesadaran kita meningkat, daya ingat kita menjadi lebih baik, jarang kita melupakan hal-hal yang sudah kita lakukan. Di dalam banyak kesempatan, Anda kadang membawa HP, kemudian Anda letakkan di satu tempat. Kemudian nanti tidak lama, Anda bingung, tadi HP-nya saya letakkan di mana ya? Nah, tadi di mana? Anda tanya sama orang lain, HP-nya tadi saya letakkan di mana? Ya kamu tadi letakkan di mana kok tanya saya? Kamu kan letakkan HP nggak laporan saya. Nah, kemudian kita bingung, kenapa? Karena tadi sewaktu saya meletakkan HP, saya pikirannya tidak menyadari saat saya meletakkan itu. Saya pikirannya ke masa depan atau ke masa lalu. Jadi apalagi ya ini saya tadi ke sini mau ngapain ya dan seterusnya. Nah, akhirnya kita suruh teman kita, tolong ya telepon HP saya. Loh kenapa? Saya nggak ingat HP-nya di mana. Nah, baru setelah ditelepon, oh HP-nya saya di sana. Kenapa begitu? Karena saya waktu meletakkan tidak menyadari. Tapi kalau sekarang kita sudah biasa waktu mau tidur, sadar saya sedang berbaring, saya sadar sedang menutup mata, saya sadar sedang menarik nafas, saya sadar sedang mengeluarkan nafas,
dan seterusnya, kemudian sampai kita tidur dan kita terbiasa seperti itu, maka di kehidupan sehari-hari pun kita menjadi biasa. Saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang meletakkan HP di sini, saat ini saya sedang meletakkan kunci kontak kendaraan di situ, saat ini saya sedang meletakkan dompet saya di sana, dan begitu kita ditanya orang, dompetmu di mana? Tuh, di atas sana. Yakin kamu? Biasanya kamu pelupa. Yakin. Kenapa? Karena aku sudah mengembangkan kesadaran kekinian. Dan akhirnya betul di sana. HP tidak pernah lupa sekarang aku. Kenapa? Karena aku sudah mengembangkan kesadaran kekinian. Jadi kita kuncinya hanya sering berlatih. Mengatasi duka itu dengan sering berlatih pada kekinian, dengan sering mengucapkan saat ini saya sedang apa. Dan ketika saya sering mengucapkan saat ini sedang apa dan itu menjadi kebiasaan, maka kalau saya masih mahasiswa atau saya yang masih belajar, daya ingat saya menjadi lebih baik. Karena ketika saya belajar dalam kondisi kekinian, sehingga semua yang masuk datanya tidak tercampur dengan data-data yang lain yang nanti sore mau kemana lagi ya, besok kemana. Dan akhirnya data ini liwat. Karena tadi mestinya masuknya runtut data nomor 1, 2, 3, 4, tapi akhirnya kemasukan data A, kemasukan data C, kemasukan data apa, sehingga akhirnya kita bingung. Wah, ini foldernya di mana ini? Nyarinya kemana ini? Ibaratnya kalau Anda nyimpan file di disk Anda atau di memory card Anda menjadi tidak terorganisir. Dan akhirnya mau nyari datanya susah sekali. Nah, tetapi ketika kita hidup pada kekinian, mendengarkan misalnya kuliah atau pelajaran dari guru dan sebagainya, datanya ini masuknya dengan urut dan langsung masuk ke folder, yaitu kuliah hari ini isinya adalah ini. Nah, jadi akhirnya gampang sekali kita nyari datanya. Oh, itu kuliah tanggal sekian. Beberapa orang punya kemampuan otak fotografik ya. Jadi dengan melihat langsung dia bisa mengenali buku yang dia baca. Saudara-saudara, itu bukan karena dilahirkan sebetulnya kemampuan otak seperti foto itu. Di dalam sejarah dunia dulu, ada beberapa negara itu yang justru melatih kemampuan agen intelnya itu untuk otak foto ini. Jadi dia dilatih selama beberapa waktu di camp khusus, supaya dia melihat pertama ya hanya melihat benda dulu, benda mungkin kotak, kemudian banyak gitu, kemudian ditutup matanya, ditanya tadi bendanya apa, warnanya yang kotak warna apa, biru apa, dan seterusnya. Ada birunya berapa dan sebagainya. Kemudian diganti-ganti bendanya, kemudian dicocokkan lagi, ada yang biru di bawah di mana dan bentuknya dan lain-lain, dan akhirnya tulisan dan lain-lain, dan akhirnya bisa. Dan itu agen-agen rahasia itu yang bisa dengan otak foto pada zaman perang dulu itu, perang dunia pertama maupun kedua, itu dimasukkan ke kerja ke kedutaan-kedutaan. Supaya apa? Supaya dia bisa membaca dokumen-dokumen tanpa kamera satupun juga. Hari itu kamera juga masih besar, maka yang dibawa adalah otaknya. Sehingga, nah, kameranya adalah mata dan otak. Dia tiap hari membuka dokumen-dokumen, surat-surat penting, dan dia ingat di rumah dia salin, dan dia kirimkan kepada negara yang mempekerjakan dia. Itu bisa dilatih. Dengan apa? Dengan fokus saat ini saya sedang apa. Nah, kalau Anda atau kita semua ini bisa pada hidup kekinian, selalu sadar setiap saat, maka latihan-latihan seperti ini bisa dilakukan. Daya ingat kita menjadi baik, kemudian kita bisa mengenali masalah itu sebetulnya
Karena pikiran kita berbicara dimensi waktu yang lalu dan yang akan datang. Tapi begitu kita kembali pada saat ini, masalah itu menjadi tidak ada. Karena masalah itu timbul kita takut kehilangan yang kita cintai, atau kita tidak suka bertemu dengan yang kita tidak sukai. Nah, kalau sudah begitu, itu kan hanya permainan pikiran. Bahwa kita ingin selalu kumpul dengan yang kita cintai. Kenyataan tidak bisa. Kita bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Keinginan kita tidak bisa terpenuhi, tidak menjadi kenyataan. Maka yang kita ubah adalah keinginan kita. Berarti aku memang bisa tua, sakit, dan mati. Ya sudah, aku bisa tua, bisa sakit, dan mati. Ya sudah, kalau ya sudah gimana? Aku manfaatkan saat ini semaksimal mungkin. Saat ini aku belum tua, ya aku maksimalkan sesuai dengan usiaku. Aku belum sakit, ya aku maksimalkan sesuai dengan kondisiku. Aku belum mati, berarti aku sesuaikan dengan keadaanku. Ketika aku sekarang sudah tua, tapi masih sehat dan belum mati, ya aku manfaatkan semaksimal yang aku mampu. Ketika aku tua dan sakit tapi belum mati, ya aku maksimalkan juga sedapat-dapatnya atau semampu-mampu yang aku bisa lakukan. Dengan cara demikian, maka hidup ini menjadi kebahagiaan. Karena kita tidak pernah menyesali yang hilang, tapi kita selalu mensyukuri apa yang masih kita miliki saat ini. Kita juga tidak perlu berangan-angan, wah nanti seandainya sudah. Kenyataannya kita harus melakukan yang maksimal saat ini. Karena kalau saya melakukan yang maksimal saat ini, saya bisa memperbaiki masa lalu saya, atau meningkatkan masa lalu saya yang kurang baik atau yang sudah baik, untuk membangun masa depan yang baik. Dan hidup saya tidak pernah akan ada penyesalan, karena yang ada saya selalu berusaha secara maksimal, baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Dengan cara seperti ini, maka setahap demi setahap kita bisa mencapai ultimate joy. Ultimate joy ini adalah sesungguhnya tidak segampang yang diomongkan, karena ultimate joy ini kalau di dalam Dhamma, ini adalah pencapaian kebebasan. Pencapaian kebebasan ini apa? Ketika seseorang sadar setiap saat dalam seluruh segi kehidupannya bahwa dia yang ada hanya saat ini. Dimulai dengan menyadari hidup itu berubah, experience the dukkha. Dengan sadar hidup ini berubah, kemudian caranya dalam mengatasi hidup adalah saat ini, karena saya hanya punya saat ini. Bila kenyataan tidak sama dengan keinginan, maka saya yang perbaiki adalah keinginan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, maka saya bisa mencapai to reach the ultimate joy. Karena ultimate joy, yaitu nibbana atau pencerahan, itu adalah ketika seseorang selalu sadar dalam semua segi yang dia pikirkan, ucapkan, maupun dia lakukan. Inilah yang menjadi dasar untuk tema kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti dan bisa kita laksanakan, bukan hanya sekedar pengetahuan, karena agama Buddha bukan agama pengetahuan, agama Buddha bukan agama ritual, tetapi agama Buddha adalah agama perubahan perilaku. Kalau Anda sejak saat ini sampai selanjutnya di akhir usia Anda selalu mengembangkan kesadaran hidup adalah saat ini, maka Anda sudah berubah perilakunya, dan Anda akan bisa mencapai the ultimate joy di dalam kehidupan ini juga. Semoga Anda berbahagia. Selamat Waisak. Dan saya kembalikan kesempatan kepada Pak Suryadi untuk mengacarai ataupun membimbing acara tanya jawab kita. Terima kasih. Terima Silakan. kasih, Bante.
Wah, luar biasa ya. Ini kita boleh kasih reaction dulu deh di Zoom-nya, boleh kasih reaction ya. Kalau saya kasih reactionnya, terima kasih banyak Bante. Tadi pas Bante cerita tentang hidup saat ini, pikiran saya tuh sebenarnya berkelana. Tiba-tiba dia muncul ke ingatan pertama kali saya dengerin Bante itu saya masih SMP, waktu itu di Kelapa Gading, restoran Golden Leaf, apa Yen Yen kalau nggak salah, itu udah masa lampau banget sama Pak Ponijan. Terus disuruh kembali ke masa ini, oke, kembali ke masa ini, lu kembali mencatat gitu ya. Oh, Kita masih menyenangkan selalu ketemu dengan Yang Mulia Bante Utamo, mendengarkan ceramah-ceramahnya. Sebelum kita masuk ke Q&A, ini sudah ada yang masuk Q&A di Zoom, yang di YouTube juga nanti silakan ditanyakan. Teman-teman yang ada di sini juga boleh diketikkan pertanyaannya terkait dengan apa yang sudah diuraikan oleh Yang Mulia Bante Utamo, ataupun adakah kegelisahan gitu ya yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, mumpung bisa ditanyakan langsung kepada Yang Mulia Bante. Nah, karena saya moderator, saya punya privilege untuk bertanya lebih dahulu. Bante, saya mau tanya, ini pertanyaannya mungkin teman-teman juga sudah beberapa menyiapkan pertanyaan, tapi ini saya pertanyaannya mungkin sifatnya lebih penasaran Bante ya. Bante sebagai seorang Bante, sebagai orang yang menjalani hidup kebikuan, bentuk dukanya tuh seperti apa sih Bante? iya. Pak Suryadi, duka itu tidak terbatas pada profesi, ya. Profesi biku, biku ini kan profesi juga ya. Kalau Anda melihat KTP biku kan, KTP-nya apa? Nah, nama Biku Utamo dan lain-lain ya, nama saya. Kemudian pekerjaan saya itu adalah Rahib Buddha. rahib Buddha. Jadi ada juga yang menulis rohaniawan Buddha dan lain sebagainya. Jadi biku itu adalah profesi. Jadi kalau sekarang masalah nanti latar belakang saya menjadi biku karena saya ingin jalani dan sebagainya itu beda lagi ya. Tapi kalau sekarang saya sebagai biku, berprofesi sebagai biku, kemudian Pak Suryadi sebagai manajer ini atau co-founder ini, nah, kemudian juga ada yang mahasiswa dan sebagainya, itu mengalami duka yang sama. Karena mengalami perpisahan dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu dengan berbagai variasinya yang tak terhingga. Tapi intinya cuma itu, bertemu dengan yang dicinta, akan pisah satu ketika. Ya, kita ketemu dengan kesehatan, ketemu dengan pasangan hidup, ketemu dengan anak, ketemu dengan gadget, ketemu dengan kendaraan, ketemu dengan tempat wisata yang bagus, dengan cuaca yang enak, apa saja, itu pasti akan berpisah dengan diri kita. Sebaliknya, karena berpisah dengan diri kita yang kita cintai, ketemulah yang tidak kita sukai. Bahkan, bukan hanya manusia yang ngalami, binatang juga ngalami. Ya, kalau karena Anda ini termasuk generasi yang modern ya, karena saya mengisi di Kelapa Gading, Anda masih SMP nih. Iya, Bante. Masih muda Bante. Saya milenial, belum Z sih, tapi masih milenial saya. Masih milenial ya, di 30-an. Nah, jadi kalau sekarang berarti kan Anda misalnya kucing. Mungkin Anda banyak yang di rumah punya kucing. Kucing kalau sekarang punya anak, kadang diambil anaknya atau dipegang anaknya, dia bisa marah. Kenapa? Karena anak adalah yang dicintai. Ketika dia mau dipisahkan dengan yang dicintai, dia tidak mau. Nah, kemudian kalau sekarang kucing atau anjing nakal misalnya, kemudian Anda mengancam dengan gagang sapu, hei, bos, atau Anda mengeluarkan kata-kata yang keras, anjing atau kucing bisa merasakan itu dan lari. Kenapa? Karena dia tidak mau bertemu dengan yang dibenci, yaitu mungkin dipukul, dimaki, dan sebagainya. Jadi, manusia ngalami, apalagi hanya beda profesi, jenis kelamin, tidak ada pengaruhnya. Pria dan wanita juga sama. Wanita juga bisa bertemu dengan yang dicinta, dan ketika berpisah, waduh, itu sedih banget kalau bertemu pisah dengan yang dicinta. Sehingga menonton film saja, kalau mungkin nonton drakor misalnya, oh itu beberapa wanita mengatakan, kenapa ya
di dekat saya kok ada yang ngiris bawang merah ya, aduh kenapa ya loh. Nonton drakor aja lebay banget, tapi ya itulah wanita. Tapi begitu, kenapa? Karena tidak mau berpisah dengan yang dicinta. Aduh, ini tokoh protagonisnya ini, aduh bagaimana ini dan lain sebagainya, kok jadi begini ya, sedih banget. Nah, jadi seperti itu. Pria wanita, apapun profesinya, bahkan hewan pun seperti itu. Hewan apa saja pun seperti itu. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu bikin masalah, termasuk biku. Bedanya adalah cara penyelesaiannya. Kalau binatang, itu mungkin tidak bisa menyelesaikan, ya sudah dari dulu seperti itu. Manusia, nah bisa menyelesaikan dengan memahami hidup yang selalu berubah. Nah, semakin dia sering terlatih, semakin cepat. Sehingga kalau sekarang jadi biku gimana? Jadi biku itu karena sering berlatih, maka diharapkan seorang biku itu menjadi lebih cepat menyelesaikan masalah. Buktinya apa? Buktinya menjadi biku itu malah banyak ditanyain umat hal-hal yang berhubungan dengan masalah umat. Masalahnya bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta itu. Yaitu, aduh Bante, saya stres Bante. Kenapa? Ya keluarga saya begini-begini dan seterusnya. Loh, padahal kalau tanyanya dipikir baik-baik, apa tepat tanya sama biku yang nggak berkeluarga? Tanya tentang keluarga sama biku yang nggak berkeluarga. Kemudian tanya tentang anak, Bante, anak saya nakal ini bagaimana Bante? Tanya anak sama biku yang tidak punya anak. Apa yang masuk akal? Ya. Nah, Bante, usaha saya ini kok gagal, terus ini kira-kira gimana Bante? Apa ya tepat? Tanya usaha yang gagal kepada biku yang usahanya adalah dengan memberikan dharma. Kan sepertinya nggak tepat, tapi kok bisa diberikan jawaban? Karena memegang intinya, yaitu bertemu dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, itu kuncinya pada keinginan. Nah, makanya kemudian karena Anda jarang ketemu biku yang kemudian minta nasihat kepada umat, atau kepada sesama biku aja jarang. Saya kepada biku seniornya, Bante, saya ini kok stres ya Bante, umat-umat ini kok, waduh susah dibina. Rasanya sudah nggak ada, karena seniornya nanti juga akan menjawab, lah kalau susah dibina, apa yang membuat kamu susah? Yang membuat kamu susah kan keinginanmu sendiri untuk membina. Nah, jalani dulu hidup ini dengan yang terbaik, maka nanti pembinaan itu akan jalan sendiri. Nah, akan begitu jawabnya. Dan akhirnya kita, oh gitu ya, gitu ya sudah nggak usah tanya lagi. Nah, jadi sebetulnya semua masalah itu ada Pak Suryadi dan juga teman-teman ya, biku juga ngalami masalahnya. Cuman mungkin penyelesaiannya kita yang lebih cepat karena terlatih saja. Begitu Pak Suryadi. Terima kasih banyak Bante. Intinya terlatih, kemudian juga pemegang intinya begitu ya. Nah, ini sudah banyak yang bertanya, baik itu di chat, ada yang PM ke saya dan juga ada yang raise hand. Karena tadi saya bertanya, kalau saya bacakan, ini yang dari chat sebenarnya sudah ngantri, tapi kita berikan kesempatan kepada yang raise hand dulu ya teman-teman ya, Bante ya. Saya undang Saudara Wilson untuk boleh meng-unmute dan juga menyampaikan pertanyaan. Silakan, Saudara Wilson. Boleh, selamat sore, nama mudanya Bante. Izin bertanya, Boleh tujuan disebut dari mana ya? Supaya kita tahu ini tempatnya dari mana. Dan YouTube-nya apa tuh? Ini kok tadi nggak disebutkan di posternya. YouTube-nya yang digunakan apa ini? Oh, di channel YouTube Buddhist Reborn, Bante. Oh, oke. Ya, banyak orang tanya, tapi ya... Iya, judulnya... Ya. Betul. Di channel YouTube nggak ada. Oke, silakan Wilson. Dari mana nih? Nama saya Wilson, asal dari Jakarta, Bante. Silakan. Ya, saya ingin bertanya, dalam hidup ini saya ingin hidup bahagia gitu, dan kebahagiaan yang saya cari adalah kebahagiaan yang timbul dari batin yang tetap terjaga apapun yang terjadi. Dan untuk mendapat kebahagiaan tersebut, saya berlatih mengembangkan batin saya dengan sati, perhatian yang benar, wiriya, usaha terus menerus, sampajanya, pengertian yang lengkap gitu. Namun pada saat saya berlatih, saya mengalami dua rintangan gitu, dua kesulitan.
pada saat mengembangkan batin. Mohon bantuannya Bante, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi dua rintangan ini. Rintangan yang pertama adalah rintangan laba. Laba di sini adalah keuntungan, ketenaran, dan pujian. Ya memang kita butuh laba untuk kebutuhan hidup ini gitu. Tapi di satu sisi laba juga membawa rintangan bagi saya gitu. Misalkan ada seorang kisah dulu orang yang Buddhis yang kaya karena dia terlalu sering mencari laba, keuntungan, sehingga dia lalai mengembangkan batinnya gitu. Sehingga pada rumahnya kebakaran dia jadi gila. Jadi oleh karena itu kata kunci dari rintangan yang laba ini adalah bagaimana cara kita membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keserakahan. Dan rintangan kedua yang saya hadapi adalah rintangan nyati atau kerabat dekat. Ayah, ibu, suami, istri, anak, guru atau murid gitu. Yang dimana memang kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Namun di satu sisi kerabat itu bisa membawa penghalang atau gangguan buat kita gitu. Seperti kemelekatan emosional, di mana ketika kerabat kita sakit, kita ikut sedih dan menderita gitu. Ketika kerabat kita disakiti orang lain karena kemelekatan emosional, kita jadi ingin timbul kebencian gitu dan ingin membalas orang tersebut gitu. Dan rintangan kerabat dekat ini juga membuat saya terlalu sibuk dengan tugas saya gitu. Jadi waktu dulu ada seorang Bante yang punya 500 siswa gitu. Karena dia terlalu sibuk mengajar muridnya, suatu saat Sang Buddha datang dan bilang, Bante itu adalah si kosong gitu. Karena dia terlalu sibuk mengajar, tapi dia lalai mengembangkan batinnya. Akhirnya dia pergi ke hutan, berlatih meditasi sama-sama nera dan mencapai arhat gitu. Sehingga kata kunci dari rintangan kerabat dekat ini adalah kemelekatan emosional dan tanggung jawab. Memang kita butuh masalah untuk bisa naik level gitu. Tapi terlalu banyak gangguan bisa jadi masalah buat saya. Mohon bantuannya Bante, bagaimana saya menaklukkan dua rintangan ini. Thank you. Keren ya. Silakan Bante. Keren sekali. Wah, pertanyaannya hebat. Dan sebetulnya pertanyaannya ini sudah ada jawabnya. Ya, jadi Saudara Welson ini luar biasa sekali, kepingin bahagia. Ya, saya kira bukan hanya Welson saja, karena namanya Well juga kan mestinya juga sehat-sehat bahagia selalu. Ya, nah jadi sebetulnya semua orang kepingin bahagia, bukan hanya semua orang, semua makhluk kepingin bahagia. Justru ajaran Dharma ini karena semua makhluk kepingin bahagia, dan kebahagiaan itu adalah ketika dia terbebas dari pikiran yang kepingin selalu berkumpul dengan yang dicinta dan tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Itu intinya. Ya, kita tadi barusan juga bahas dengan Pak Suryadi tadi tentang bahwa semua orang, apapun profesinya, apapun kedudukannya dan sebagainya, itu punya problem yang sama. Itu universal banget karena binatang pun juga sama, yaitu tidak mau berpisah dengan yang dicinta dan tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Nah, jadi Saudara Welson tadi juga sama. Mengalami dua rintangan, yaitu yang pertama adalah dengan keuntungan. Ya, itu serakah dan lain sebagainya. Artinya keuntungan ini apa? Keuntungan sebagai hal yang menyenangkan, tidak mau berpisah dengan yang menyenangkan tersebut. Karena kalau berpisah namanya bertemu dengan yang tidak disukai dari keuntungan adalah kerugian. Karena keuntungan dan kerugian itu seperti tangan yang dua telapak tangan yang bolak-balik. Saya selalu kepingin untung, maka saya benci rugi. Ya, telapak tangan kita ini ada yang warna gelap dan ada warna terang. Saya ingin untung terus, karena itu saya tidak mau rugi. Barangnya sama. Jadi Saudara Welson tadi ingin untung terus, kenyataannya rugi. Takut rugi, maka stres. Kemudian yang kedua juga sama. Saya ingin kerabat saya sehat terus. Kenyataannya kerabatnya bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Ya, jadi ini sebetulnya seperti itu. Ingat, di dalam Dharma, kita punya 3 dimensi waktu. Kita punya dimensi waktu ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
Masa lalu Anda punya keuntungan, Anda punya kerabat dekat, oke. Masa lalu itu bisa 1 menit yang lalu, bisa 1 jam yang lalu, bisa seminggu yang lalu, bisa setahun yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu, bisa 1-2 kehidupan yang lalu, bisa tak terhingga kehidupan sebelumnya. Itu masa lalu. Nah, sekarang masa lalu, katakanlah yang kita pendek saja, hari ini atau tadi pagi Anda punya keluarga dekat, saudara, kakak, dan lain sebagainya. Hari ini, tadi pagi Anda punya keuntungan, boleh. Itu tapi tadi pagi. Tadi pagi sudah jam, katakanlah dari jam 9 pagi misalnya. Itu tadi pagi. Nah besok masih ada nggak? Besok juga belum tentu. Besok jam 9 ada. Mungkin ada. Karena kalau kita berbicara dimensi waktu, saat ini saya hidup. Tadi saya pernah hidup. Karena saya sudah tidak bisa kembali ke yang jam 9 tadi. Besok saya mungkin akan hidup jam 9, karena belum tentu hidup. Di dalam Dhamma disampaikan, orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Sebaliknya, orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu besok melihat matahari terbit. Kenapa? Karena hidup tidak pasti. Saat ini kita tahu hidup, tapi sampai kapan kita masih hidup, kita tidak pernah tahu. Nah, jadi tadi pagi jam 9 kita ada keuntungan. Tadi pagi kita jam 9 punya kerabat yang sehat-sehat. Oke. Tapi apakah saat ini masih ada keuntungan? Kalau masih ada, bagus. Cari sebabnya dan lakukan yang terbaik saat ini. Kemudian kalau punya kerabat yang masih sehat, ya lakukan yang terbaik saat ini. Besok belum tentu keuntungannya itu ada. Belum tentu kerabat Anda ada. Tapi ketika Anda sudah melakukan yang terbaik saat ini, maka ketika Anda kehilangan keuntungan, ketika Anda kehilangan kerabat Anda tidak merasa ada penyesalan. Berapa banyak kita sering di masyarakat mendengarkan kata-kata, aduh kenapa ya kamu kok sudah meninggal? Saya belum sempat berbakti lebih banyak. Masih banyak kalau dalam bahasa drama-drama, masih banyak kata-kata yang belum sempat aku ungkapkan kepadamu. Wah, seperti itu kata-katanya biasanya. Kenapa kamu sudah pergi meninggalkan saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian siapa nih ngiris bawang merah ya di sini? Dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita memanfaatkan saat ini, kekecewaan di masa depan itu kita bisa kita hindari lagi, karena saya sudah melakukan yang terbaik. Dan saya katakan saudara Wilson tadi sudah ada jawabnya, karena mengatakan bahwa kalau kepingin keuntungan terus kan namanya serakah, betul. Nah kalau sudah ngerti serakah, loba itu, ya kan di dalam Dharma kuncinya apa? Ya kuncinya kan kita pengendalian pikiran, dan juga kita bisa melihat, membedakan antara keinginan dengan kebutuhan itu. Ya, jadi dengan kita melihat ada keinginan dan kebutuhan, selama kebutuhan ini tercukupi, maka sisanya itu ketika saya mendapat keuntungan, saya bisa niatkan untuk melakukan banyak hal, terutama berbuat baik dan sebagainya. Kemudian kalau kerabat, tadi kan Anda juga sudah tahu, ini kan namanya kemelekatan emosional dan tanggung jawab. Oke, itu dasarnya, tetapi Anda sudah jelas kan kemelekatan emosional. Nah, bagaimana biar tidak melekat? Lakukan tanggung jawab Anda pada saat ini semaksimal mungkin. Sehingga ketika 1 jam kemudian orang yang Anda sayangi, yang saya cintai itu kemudian selesai, tidak ada lagi kabarnya, kita sudah merasa aku sudah melakukan yang terbaik, tanggung jawabku sudah maksimal. Tetapi kalau kita hanya menyesali, aduh kenapa ya aku belum begini begitu, aku kok belum mengerjakan ini dan itu, ya selamanya kita akan menderita. Siapa yang membuat menderita? Pikiran kita sendiri. Jadi kembali ke tema kita pada kesempatan ini dan kembali pada apa yang telah saya jelaskan tadi, kuncinya adalah pada pemahaman saat ini sedang apa. Sehingga pemahaman saat ini sedang apa, saya melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Kalau tadi untuk mencari keuntungan,
lakukan itu yang terbaik. Kalau sampai untung, memang itulah hasil perjuangan Anda. Tapi kalau tidak untung, maka Anda pun akan merasa puas karena ini sudah usaha yang maksimal. Setiap usaha yang maksimal, apapun hasilnya, Anda akan merasa puas karena memang inilah maksimal yang bisa aku kerjakan. Tapi setiap kali pekerjaan itu hanya setengah-setengah Anda lakukan, yang ada adalah penyesalan. Aduh, seandainya saya bisa lebih semangat, seandainya saya bisa lebih kuat, seandainya saya bisa lebih bekerja keras, tentu keuntungannya lebih maksimal. Kalau kita kerja setengah, selalu penyesalan. Makanya lakukan yang maksimal, demikian pula dengan orang-orang yang Anda cintai, kerabat Anda yang Anda cintai, cintailah mereka secara maksimal pada saat ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, karena kalau seandainya mereka meninggalkan Anda sudah menjadi yang terbaik yang Anda kerjakan. Sebaliknya, kalau kita yang meninggalkan mereka duluan, karena meninggal itu tidak selalu yang lebih tua ya, meninggal kita juga bisa duluan, maka kita pun sudah melakukan tugas kehidupan kita secara maksimal. Itu adalah intinya, mudah-mudahan Saudara Wilson bisa memahami dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena agama Buddha adalah agama perubahan perilaku, bukan cuma teori. Terima kasih. Terima Silakan. kasih, Bante. Anumodana Bante. Semoga mencerahkan Wilson ya. Sebelum kita kembali ke Rio Sanjaya, kita tanya, ini di chat sudah banyak Bante. Kita waktu sampai jam 5 sore. Saya izin bacakan yang di chat dulu ya. Ini ada dari Saudara Kartono Hiu dari Pangkal Pinang. Wandami Bante, saya Kartono Hiu dari Pangkal Pinang mau bertanya. Nah, ini menarik. Kadang-kadang keteguhan hati sudah benar. Yang udah benar, kita udah teguh kadang-kadang. Tapi kok kadang-kadang suka oleng. Contohnya, saya yakin deh, hari ini saya mau dana makan. Tiba-tiba malam suka oleng. Kok ngantuk ya besok pagi kayaknya kalau dana makan pagi. Dana makan siang kesiangan. Nah, kadang-kadang kita sudah teguh, tapi bisa saja bentuk-bentuk pikiran mempengaruhi kita atau apapun itu bisa bikin kita goyang. Pertanyaannya sebenarnya dari Pak Saudara Kartono ada hubungan dengan karma buruk, saya nggak tahu. Tetapi pertanyaannya kira-kira begini kalau saya bacakan secara eksplisit. Apa solusi untuk hal ini? Dan apakah hal ini ada hubungannya dengan karma buruk? Terima kasih. Silakan. Iya, baik. Kita punya keinginan tapi kok goyah. Itu hal yang normal, hal yang wajar. Di dalam pikiran kita itu kadang digambarkan seperti ada dua serigala, serigala hitam, serigala putih. Ya, jadi kita misalnya, yuk ikut acara Buddhist Reborn yuk. Wah, ini serigala putih. Serigala putih itu mewakili yang positif. Serigala hitam mewakili yang negatif. Mereka tidak pernah mati di dalam pikiran kita. Cuman hanya sering, mana Anda memelihara yang putih, berarti Anda membuat yang putih ini besar, yang hitam kurus. Nanti kalau satu ketika yang hitam besar, yang putih kurus. Hanya seperti itu saja. Ayo ikut Buddhist Reborn yuk. Ayo. Nah, jadi ini yang putih jalan. Tapi setengah jalan, aduh, nonton yang lain aja, nonton ini aja, nonton drakor aja. Oke, nah ganti, bingung dulu, nonton drakor apa tetap ikut Buddhist Reborn ya? Nonton drakor aja, nanti saya ketinggalan nih serinya, soalnya pas bagus, seret, ganti. Nah, orang mengatakan, loh ini kok saya goyah? Kenapa? Karena kita tidak menetapkan tujuan kita. Di dalam kehidupan kita ini kita perlu menetapkan tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup kita ini apa? Maunya apa? Nah, kalau sekarang tadi kan misalnya enjoy the ultimate joy, ya, atau misalnya to reach the ultimate joy misalnya. Jadi tujuan hidup kita adalah itu. Sekarang apa saja yang bukan untuk mencapai tujuan hidup, kita abaikan. Ibaratnya Anda misalnya naik mobil dari Surabaya mau ke Jakarta. Kemudian, wah ini perjalanan jauh ya, naik mobil lewat tol sekian jam. Kalau tujuannya itu jelas, maka walaupun lama, kita akan tempuh. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, iseng lah, lalu tahu-tahu masuk tol. Loh, kok tahu-tahu kok sudah sampai Jawa Tengah? Males lah sampai Jawa Tengah. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Balik aja, putar balik. Nah, inilah hidup. Jadi kalau Anda sekarang punya niat
mau berbuat baik. Saya dalam kesempatan ini saya mau berbuat baik. Katakanlah tadi misalnya saya mau meditasi selama 1 bulan penuh. Itu tujuan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa melatih kesadaran saya. Oke, baru seminggu, aduh, sudah loyo. Daripada meditasi lebih enak tidur. Nah, jadi kita loyo, tapi ingat lagi tujuan saya apa? Tujuan saya kan untuk melatih kesadaran. Enggak, saya enggak mau. Nah, jadi kukuh lagi. Tapi kalau enggak, karena manusia itu punya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tamak dengan yang enak-enak, benci dengan yang enggak enak, karena tidak menyadari hidup itu yang selalu berubah, maka akhirnya ya serigala hitam, serigala putih tadi, ayo meditasi, meditasi. Ngantuklah, besok aja. Nah, jadi akhirnya kita mau apa? Tetap meditasi. Ya, serigala hitam diem. Walaupun nanti selama meditasi ini serigala hitam ya masih ngomong aja. Sudahlah, nggak usah sok-sokan gitulah. Sini tetap harus, tetap harus. Sudahlah, nggak ada yang lihat juga, kamu sok-sokan banget. Nah, harus. Nah, selesai. Begitu selesai meditasi, lega kita karena bisa mengalahkan serigala hitam. Tapi kalau besoknya muncul lagi, berhasil serigala hitam, ya sudah. Nanti lama-lama kita makin mundur. Jadi, pertanyaan Saudara Kartono ini semua orang juga ngalami, yaitu ketika seseorang tidak punya tujuan hidup atau tujuan melakukan satu tindakan. Begitu Anda sudah melakukan satu tindakan dan ada tujuannya, maka hal-hal yang menyimpang itu nanti akan mudah Anda kembalikan kepada objek Anda. Sama dengan meditasi. Meditasi ketika Anda memperhatikan objek, misalnya napas masuk, napas keluar. Pikiran ke tempat lain, itu sebetulnya penyimpangan. Kemudian, kok saya mikiri masa lalu dan masa depan, abaikan, kembalikan ke objek. Nah, dengan kebiasaan meditasi itu membuat kita terbiasa kembali ke objek. Dan itu juga yang dalam penjelasan tadi, membuat orang lebih gampang fokus, yang membuat orang biasa pun punya otak ataupun punya memori melihat buku dan lain sebagainya itu seperti kamera, fotografi tadi. Itu adalah hasil latihan karena bisa fokus. Ya, jadi pengalaman Saudara Kartono ini wajar. Nah, apakah itu karma buruk atau tidak? Karma adalah niat. Jadi seandainya Anda ingin, saya mau meditasi sebulan penuh, tapi baru seminggu, kok tidak jadi diteruskan? Apakah itu karma buruk? Bukan. Itu hanya hilang kesempatan berbuat baik. Ketika Anda meditasi, Anda berbuat baik, karena selama meditasi 30 menit, pikiran, ucapan, dan perilaku Anda diarahkan pada netral. Tidak melakukan kejahatan, juga tidak melakukan hal yang lain, hanya fokus pada saat ini sedang apa. Untuk reach the ultimate joy itu sebetulnya. Nah, tetapi setelah seminggu kemudian sudah tidak melakukan, ya kesempatan itu hilang, tapi tidak berbuat jahat. Anda misalnya mau berdana makan kepada para biku, hari ini aku mau ke wihara dana makan, tapi karena berbagai kesibukan nggak jadi. Nah, itu juga tidak melakukan karma buruk, kecuali Anda pesen sudahan ya, Bante besok jangan makan apa-apa Bante, saya besok mau berdana Bante, ya nanti saya mau masak sendiri, besoknya nggak makan, besoknya nggak ngirim, Bantenya sudah nggak terima dari mana-mana, loh, wah ya ini dia, ya itu sebetulnya karma buruknya bukan ngapa-ngapa, karma buruknya karena Anda tidak menetapi janji, Anda sudah melakukan kebohongan, itu saja, ya. Nah, jadi kita tidak selalu semua hal yang tidak dilakukan itu karma buruk. Kadang hanya hilang kesempatan berbuat baik. Baik, begitu Pak Suryadi. Terima kasih Bante pemaparannya. Kita sampai jam 5, jadi kita tutup dari 2 pertanyaan lagi ya Bante ya. Kita pilih 2 pertanyaan lagi, saya pilih 1 dari chat dan 1 lagi dari yang raise hand. Silakan Rio Sanjaya dulu untuk raise hand karena jauh-jauh dari Pontianak nih. Baik, selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada Ko Suryadi yang telah mempersilahkan kami Bante izin bertanya. Pertanyaan saya sambil saya ketik. Nah, jadi konsepnya pada dasarnya tadi Bante mengatakan bahwa kita untuk berlatih. Nah, pertanyaan saya bagaimana konsep berlatih yang kita lakukan supaya dapat berjalan secara konsisten dan sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun
sampai pada suatu titik kita merasa dan mengalami perasaan bosan. Nah, bagaimana cara mengalihkan pikiran tersebut agar kita tidak putus asa untuk terus berlatih? Terima kasih Bante Anumodan. Baik, terima kasih Rio Sanjaya dari Pontianak. Sebetulnya yang disampaikan ini, ya memang kita harus latihan dan konsisten. Gimana ya bosen? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya, yang tadi oleng itu semuanya itu ya. Jadi serigala hitam, serigala putih itu ada terus di dalam pikiran kita, tidak pernah berhenti ya. Jadi kalau Anda sebagai pelajar misalnya, sepertinya Anda masih pelajar, Anda masih muda sekali, itu pun kadang, nanti malam ya, aku mau belajar. Nanti malam tahu-tahu, kok males ya hari ini ya, paling enak ini malah buka Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita harus menetapkan tujuan. Kebosanan itu adalah wajar. Semua orang bisa mengalami kebosanan. Kenapa bosan? Karena manusia berisi dengan ketamaan, tidak suka mengulang yang sama. Satu contoh yang gampang sekali ya. Saya rasa semua peserta di Zoom maupun di YouTube ini kebanyakan masih makan nasi. Kebanyakan, karena ada beberapa orang sudah nggak makan nasi sih, ya. Kemudian sekarang, Anda kalau hitung-hitung makan nasi itu, sudah berapa tahun Anda makan nasi? Kalau dari lahir sampai hari ini, katakanlah usia Anda ini sekarang sudah 30 tahun, maka Anda sudah 30 tahun makan nasi. Sekarang, Anda boleh coba ulang, makan nasi saja, dalam waktu seminggu. Jadi seminggu ke depan ini Anda hanya makan nasi saja, tidak pakai lauk. Nah, nanti Anda akan boleh rasakan, mampu nggak Anda melakukan itu? Makan nasi yang sudah dilakukan 30 tahun dengan lauk segala macam, sekarang hanya nasi saja 30, seminggu saja. Saya tidak usah meminta Anda berlama-lama, Anda boleh nyoba ya. Seminggu, saya bertekad dalam seminggu ini saya makan hanya nasi saja, tidak pakai lauk, tidak pakai garam, tidak pakai kerupuk, tidak pakai apa saja. Seminggu ke depan. Kalau kuat bagus. Tapi nanti Anda sudah tidak akan semaksimal biasanya Anda makan nasi misalnya sepiring segitu. Nanti Anda makin lama makin sedikit-sedikit dan rasanya males banget. Kenapa? Bosen. Loh kok bisa bosen? Padahal itu Anda makan 30 tahun. Kenapa nggak bosen? Karena lauknya yang bikin nggak bosen. Anda ditipu dengan lauk. Walaupun hanya nasi di rumah, nggak punya lauk. Anda kasih kecap, Anda sudah makan nasi banyak. Walaupun nggak punya lauk, Anda kasih bubuk sambal tepung itu, sambal tabur. Wah, Anda sudah makan dengan lahap sekali. Tapi ketika semua itu tidak ada, maka hasilnya adalah membosankan. Nasi itu membosankan. Demikian pula kalau Anda jalani kehidupan ini. Hidup ini sebetulnya, hidup dalam berkesadaran itu adalah jalan, duduk, berdiri, berbaring. Jalan, duduk, berdiri, berbaring. Jalan, duduk, berdiri, berbaring. Anda hanya melakukan 4 gerakan itu aja. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Oh, aku kan naik kendaraan. Naik kendaraan kan duduk. Loh, aku kan berdiri di kereta. Iya iyalah berdiri tuh, tapi di kereta juga berdiri. Nah, hanya berdiri, duduk, jalan, berdiri, berbaring itu. Ya, duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Hanya itu. Puluhan tahun Anda melakukan itu. Kenapa nggak bosan? Karena Anda ditipu dengan indria Anda ini. Sambil jalan, misalnya kemudian oleh kanan, kiri, sambil duduk, buka HP, ya nonton, lihat Facebook ini sampai berjam-jam dari pagi sampai malam duduk terus, sambil duduk nonton televisi atau nonton drakor, sambil apalagi sudah Anda lakukan itu sambil. Jadi itu sama dengan nasi putih itu dikasih bumbu-bumbu. Nah, jadi sekarang Anda mau latihan. Latihannya apa? Latihan kesadaran itu hanya duduk, berdiri, berjalan, berbaring, Anda sadari. Waduh, kok bosan sekali. Iyalah, karena kita biasa dengan lauknya tadi. Aku tuh kalau berbaring ya, lampunya ini saya hidupkan. Jadi nanti di kamar itu aku masih bisa baca buku, atau masih bisa buka HP. Coba itu semua nggak ada.
Sekarang saja ya kita ini, kalau nggak ada sinyal GSM maupun WiFi, sudah stres. HP-ku nggak bisa jalan ini. Atau kalau sekarang ada sinyal WiFi GSM-nya, tapi kemudian kita baterainya habis lowbat, kita ya stres. Kita dipermainkan sama HP, diperbudak sama HP. Kenapa begitu? Karena kita terbiasa makan dengan lauk. Lauk kita diterima lewat indera kita, entah itu dengan mata, entah itu dengan telinga, entah itu dengan rasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Anda pengen konsisten latihannya, tidak bosan, semua itu harus Anda lawan. Anda hanya sadar saat ini saya sedang duduk, jalan, berdiri, berbaring, dan seterusnya. Ketika Anda jalan, lakukan itu untuk waktu yang lama. Semakin lama, tingkat kebosanan Anda semakin bisa dikendalikan. Tetapi semakin Anda terbiasa memanjakan indera Anda, maka semakin sulit untuk mengendalikan diri. Dan akhirnya kita gampang bosen. Itu kalau Anda mau tahu, coba duduk 15 menit atau setengah jam meditasi, posisi meditasi. Beberapa orang, aduh kok sulit sekali ya, posisi meditasi ini duduk kok jadi kesemutan. Padahal kalau nonton TV atau nonton bola, oh dari malam sampai pagi bisa. Tapi kenapa suruh duduk meditasi 30 menit aja nggak bisa? Karena bola, kaki kita nggak kita perhatikan, lauknya yang kita perhatikan, yaitu mata dan semuanya. Tapi ketika kita hanya duduk meditasi, kita melihat nasi putihnya sendiri langsung, dan itu menjadi berat. Kuncinya disiplin, semangat ulet. Tiap kali latihan, gunakanlah latihan yang di waktu yang sama, tempat usahakan yang sama, dalam jumlah durasi yang sama, maka Anda akan mendapatkan latihan yang lebih konsisten. Walaupun sebelum mencapai kesucian, konsistensi ini masih bisa berubah karena ketamaan, kebencian, dan ketidaktahuan. Hidup itu berubah. Begitu, Saudara Rio Sanjaya dari Pontianak. Silakan, Pak Suryadi. Terima kasih, Bante. Ini sebenarnya pertanyaan tadi saya mau tanyakan, tetapi sudah dijawab sama Bante dengan sangat lugas gitu ya, pertanyaan multitasking. Nah, berarti kan itu berkaitan sekali, terkait dengan bumbu-bumbu indria dan lain sebagainya begitu ya. Dan untuk teman-teman yang lain juga sepertinya waktunya sudah berada di penghujung acara bersama dengan Yang Mulia Bante Utamo. Izinkan saya, Bante, sebelum saya merangkum, apakah ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Bante? Cukup, silahkan Pak Suryadi. Saya izin, kalau yang saya dapat adalah yang penting adalah pegang intinya, yaitu perubahan. Dan tentunya karena kita beragama Buddha, mari kita bawa perubahan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, membawa manfaat yang lebih baik lagi. Dan tentunya semua ini, baik itu pikiran, ucapan, dan juga tindakan adalah sifatnya keterampilan. Untuk terampil, kita perlu latihan. Mulai sekarang. Kira-kira demikian. Yang Mulia Bante, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bante. Terima kasih banyak Bante Wandami. Terima kasih Pak Suryadi. Semoga sehat selalu, Bante. Lancar selalu. Lancar selalu. Terima kasih, Bante.